Lanjut guys. Nah, apa ini? Apa ini nih sebelah sini? Ini ada sumur, Kang. Ada sumur dinamakan sumur Kemandungan. Kemandungan itu artinya nama seperti bayi yang baru lahir, Kang. Dan di komplek ini pun sekarang dijadikan komplek Taman Kemandungan ya. Taman Kemandungan. Taman Kemandungan itu kompleks ini pun sudah beberapa kali alih fungsi ya, Kang. Iya. Ini yang pertama tempat ini dijadikan tempat penyimpanan alat-alat perang. Iya. Terus dialih fungsikan lagi menjadi tempat parkir kendaraan pribadi tamu-tamu raja. Mungkin zaman dulu kendaraan tamu-tamu raja itu sejenis dokar atau delman ya. Jadi kendaraannya itu lebih tepatnya tempat parkir kendaraan kuda ya, Kang. Di sini tuh Ya. Pak. Nah, sekarang dialih fungsikan lagi menjadi Taman Kemandungan. Ini juga ada meriam-meriam di sini juga disimpan. Ya. Meriam. Kita lanjut kemana Pak sekarang Pak? Ke kiri, nanti kita ke kiri lihat istananya ya, Kang. Nah, sebelumnya sebelah depan sana ada musola keraton namanya Langgar Agung. Ya, Langgar Agung itu musolahnya ya. Musola keraton. Kalau awalnya ini untuk sholatnya para famili aja, tapi sekarang sudah untuk umum boleh. Oh, bisa sekarang. Bisa untuk siapapun yang mau sholat di sini boleh. Jadi sahabat-sahabat, sholat itu boleh dilanggar ya. Boleh. Di sini dilanggar. Dan sholat pun nomor 2 ya, Kang. Iya, nomor 2. Karena sholat itu nomor 2, nomor 1 mah sahadat. Sahadat, betul. Kata siapa sholat gak boleh dilanggar, ini bisa dilanggar. Nah, kita lanjut sekarang. Lanjut di sini, Akang-akang ya. Kita memasuki halaman utama dari kompleks istananya. Di sini dinamakan ada bundaran, namanya Taman Bundaran Dewan Daru. Bundaran Taman Bundaran Dewan Daru, Kang. Lawan Ya. Daru. Di bundaran ini banyak benda-benda, yaitu diantaranya ada 2 patung 2 macan putih. Itu sekaligus simbol kebesaran Pajajaran plus ikon keratonnya. Nah, dinamakan Macan Ali, kan? Macan Ali. Ya, Macan Ali itu diambil dari silsilah Sunan Gunung Jati, kan? Sunan Gunung Jati itu kalau diambil dari garis ayah silsilahnya dari Sayyidina Ali. Kalau dari garis ibu yaitu dari Nimas Rara Santang. Kalau Ali diambil dari silsilah dari garis ayah. Ya. Kalau macannya itu diambil dari Prabu Siliwangi, diambil silsilah Sunan Gunung Jati turun dari ibu ya. Jadi makanya dinamakan Macan Ali. Dan benda-benda selanjutnya di sini ada meriam yang lebih besar. Itu ada meriam ini dikasih namanya Kisantoma dan Nyisantomi. Itu persembahan dari kerajaan Galuh yang bernama Prabu Kabunangka. Nah, lanjut ada meja batu, itu ada meja batu itu dibawa oleh Gubernur Jenderal Raplas. Kalau bendanya aslinya dari Gujarat, ya. Dibawa oleh Gubernur Jenderal Raplas dari tahun 1613 sampai 1813. Nah, terus masih ada lagi tuh ada patung Lembu Andini. Oh, yang kecil itu ya? Ya, Itu simbol sapi. penghargaan sesama agama ya, Kang. Itu karena memang logikanya pendiri Kesultanan Cirebon itu adalah anak dari Prabu Siliwangi ya. Itu untuk penghargaan sesama agama aja ya, seperti itu. Itu patung sapi ya? Patung ya, lembu ya, sapi sama aja ya. Lanjut ya, Kang, di sini ada pendopo lunjuk nih. Pendopo lunjuk itu sama untuk proses tamu selanjutnya, Kang ya. Jadi tamu dari pengada dibawa lagi ke sini, sama untuk diproses juga ya. Setelah dari sini, tamu dibawa ke kiri, Kang. Itu namanya bangunan Sri Manganti. Kalau Sri itu raja, kalau Manganti itu menunggu panggilan raja di sini. Ya. Terus baru tamu itu dihadapkan ke dalam sana. Di sana pun masih belum selesai. Itu di sana masih ada Pangeran Patih. Pangeran Patih itu wakil dari raja, Kang ya. Nah, ini di komplek Jinem Pangrawit namanya. Jinem Pangrawit itu artinya kalau Jinem itu kajineman, kalau Pangrawit itu kecil dan halus, kan. Ya. Sekali lagi tempat ini dulu difungsikan tempat ruang kerja Pangeran Patih, kan. Yang sebelah sini. Ya, komplek ini, Kang ya, semuanya. Dan Jinem Pangrawit itu artinya kalau Jinem itu kajineman, kalau Pangrawit itu kecil dan halus, kan. Memang terbukti ruangan ini memang sampai sekarang pun kelihatannya masih bagus, Kang ya. Di sini pun banyak sekali terpasang keramik-keramik motifnya dari Belanda, itu dari abad 1745 ya. Dan di sini ada dua motif, Kang. Kalau yang warnanya biru, motif yang biru itu mengisahkan tentang keberadaan di negeri Belandanya.
Kalau yang motifnya merah kecoklat-coklatan itu mengisahkan diambil dari kitab Injil, yaitu dari Bible historis Kang ya. Iya. Dalam perjanjian lama. Makanya cuma ada beberapa nabi aja. Di antaranya ada Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Nuh. Itu nabi-nabi yang masuk ke dalam kitab Injil Kang ya. Itu. Kalau yang warnanya biru itu mengisahkan tentang keberadaan di negeri Belandanya. Nah kalau ini? Ini ada foto Sultan Sepuh yang ke-14 ya Kang. Ini namanya Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat. Ini orangnya sudah meninggal. Dan kalau Sultan yang sekarang digantikan oleh anaknya. Oh, anaknya? Iya. Karena turun-temurun mungkin ya? Iya. Jadi jabatan Sultan itu seumur hidup Kang. Kalau belum meninggal ya itu masih tetap dia tuh jabatannya tetap hak Sultan gitu ya. Kalau udah meninggal baru turun ke anaknya, anak pertama laki-laki. Kalau pas dapat, kalau nggak dapat pun bisa, yang penting dapat laki-laki ya Kang. Yang penting anak kedua, ketiga, dan anak selanjutnya itu masih sah atau masih berhak untuk menggantikan ayahnya gitu Kang. Nah lanjut. Di dalam itu apa itu Pak? Ini ada 4 ruangan, ada 4 bangsal Kang. Iya. Ini fungsinya tempat penerimaan tamu pribadi raja, ya. Tapi yang sifatnya kalau yang sakralnya, tempat ini digunakan untuk upacara panjang jimat. Panjang jimat itu kalau upacaranya memperingati Maulid Nabi, kalau tradisinya itu ada semacam iring-iringan ya, disisipin benda-benda keratonnya diiring ya. Acaranya di sini, terus setelah selesai keluar dibawa ke Langgar Agung sana Kang. Ya. Di Langgar Agung sambil dibacakan acara perjanjian. Setelah selesai, ya jadi tepatnya Kang ya, acara panjang jimat itu keluar dari keraton ini. Acaranya dimulai di keraton ini sekitar jam 8 sampai jam 9 malam. Ya. Jam 9 itu keluar, dibawa ke sana ke Langgar Agung. Ke Langgar Agung pun sama ya itu, sambil dibacakan perjanjian. Setelah selesai, kurang lebih jam 12 malam, itu iring-iringan itu kembali lagi ke sini Kang. Berarti singgasana raja itu di dalam di sini? Singgasana raja di dalam situ. Ya, itu kursi yang mandap ke sini tuh Kang, itu singgasananya Kang. Oh, yang itu. Ya. Dan kalau sampai sekarang masih suka dipakai misalkan ada tamu pemerintahan atau gimana? Masih tinggal mungkin disesuaikan aja kan, kadang-kadang tamu-tamu pejabat tinggi negara tuh kadang-kadang ada yang diterima di istananya, ada juga diterima di kediaman pribadinya gitu ya. Jadi kemungkinan pribadi Sultan. Iya. Nanti tempat tinggal rajanya ada di sini nih. ya. Nah, kalau gitu kita perlu ke silsilah dulu apa? Perlu nggak nih Kang? Boleh Pak. Boleh ya. Dijelasin secara singkatnya. Ya boleh. Ya Kang sini Kang. Ini untuk Akang ya. Saya akan jelaskan mengenai silsilah diambil turun dari ayah dan turun dari ibu. Kalau Sunan Gunung Jati silsilahnya diambil turun dari ayah, yaitu dari Syarif Abdullah Kang. Syarif Abdullah sendiri beliau keturunannya dari Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Siti Fatimah, terus dari Sayyid Husain. Dari Sayyid Husain turun-turun ke bawah mentoknya di Syarif Abdullah ya Kang. Nah, Syarif Abdullah akhirnya menikah dengan Nyimas Rara Santang Kang. Putra dari Prabu Siliwangi ya, menikah dengan Syarif Abdullah dan dikaruniai 2 putra, yaitu Syarif Hidayatullah dan adiknya Syarif Nurullah. Ya. Jadi sekali lagi silsilah Sunan Gunung Jati itu kalau diambil dari ayah dari Syarif Abdullah, dan Syarif Abdullah sendiri keturunannya dari Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Siti Fatimah, terus dari Sayyid Husain ya Kang. Nah, lanjut. Bapak akan menjelaskan silsilah Sunan Gunung Jati diambil turun dari ibu ya. Kalau silsilahnya Sunan Gunung Jati diambil dari ibu dari Nyimas Rara Santang. Nyimas Rara Santang sendiri beliau salah satu putri dari Prabu Siliwangi. Jadi perjalanan sejarahnya Nyimas Rara Santang ini setelah ditinggal sama ibunya, dia tidak mau tinggal di Istana Pajajaran Kang. Nah, dia memilih keluar dari Istana Pajajaran dan untuk memperdalam agama Islam juga ya, yaitu tempatnya di Padepokan Syekh Nurjati yang sekarang dijadikan komplek makam-makam raja Kang ya. Nah, setelah dia sudah menamatkan atau sudah hatam ya, dia memang sengaja dia pergi haji Kang akhirnya Kang. Dia pergi haji ke Tanah Suci
pas secara kebetulan di Tanah Suci itu bertemu dengan Syarif Abdullah, Kang. Akhirnya dia tidak makan waktu yang lama karena memang keperluan tujuannya Mas Rara Santang juga mau pergi haji, Kang ya. Jadi bertemu dengan Syarif Abdullah, dia juga diajak menikah langsung di sana, dia langsung menerimanya dan akhirnya dia langsung menikah di sana dan untuk sementara diboyong ke negeri Mesir, Kang. Ya. Jadi sekali lagi ya Kang, ya, kalau silsilah Sunan Gunung Jati kalau diambil dari garis saya dari Syarif Abdullah, kalau dari ibu dari Nyi Mas Rara Santang, ya. Berarti Pangeran Cakrabuana ke Sunan Gunung Jati itu ponakan. Keponakan. Pangeran Cakrabuana itu kakak dari Nyi Mas Rara Santang, Kang, ya. Sudah paham ya, Kang? Ya. Kita lanjut ke sini, Kang. Ini ada silsilah dari raja-raja Keraton Kasepuhan. Ini di sini raja masih keraton masih satu ya, Kang. Ya. Jadi di sini kita ambil dari jelaskannya dari sultan yang sekarang ya, Kang. Berarti belum kebagi 4 ya, masih satu. Belum. Ini di sini nama-nama ini masih satu, Kang. Masih baru ada Keraton Kasepuhan. Ya. Jadi raja yang sekarang itu dinamakan Pangeran Raja Adipati Lukman Julkaidin. Ya. Beliau jabatannya Sultan Sepuh yang ke-15, Kang. Ya. Tapi kalau diambil secara urutan, Sultan yang sekarang itu secara urutan keluarga, Kang. Sultan yang sekarang itu keturunan yang ke-20. Oh, kalau dari keluarga ya, dari Sunan Gunung Jati langsung ya. Itu keturunan yang ke-20. Kalau secara pangkat ini yang ke-15 ya. Betul, pangkat atau jabatan yang ke-15, Kang. Seperti itu teman-teman ya. Mungkin sudah cukup jelas ya penjelasan dari Bapak. Ya, kita lanjut, Pak. Ya, siap. Kita ke tempat kediaman rajanya dulu ya, Kang. Di belakang sini, Pak? Iya, samping sini. Kita lanjut ke kediaman raja di samping sini.